Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin berbagi cerita tentang misteri sekolahan terangker. Sebenarnya pembahasan tentang sekolah-sekolah yang dianggap angker dan mistis ini sudah banyak dibahas di channel yang lain. Dan hari ini kami akan coba berbagi cerita kepada para sobat dan para pemirsa tentang sebuah kondisi sekolahan yang kondisinya ini cukup misterius. Kenapa dianggap sebagai misterius? Karena memang berbau mistis, dianggap sebagai sekolahan yang cukup angker. Kami juga tidak akan menyebutkan di mana lokasinya sekolahan tersebut, di daerah mana, apa nama sekolahannya. Karena kalau kami sebutkan secara eksplisit, secara jelas, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Bahkan bisa jadi ini akan terkena pasal KUHP karena akan dianggap pencemaran nama baik institusi. Oleh sebab itu, kami dalam membahas sekolah terangker ini tidak menyebutkan identitas sekolahnya dan daerahnya. Hanya saja pembahasan ini kami umumkan saja. Nah, para sobat dan para pemirsa, kenapa sekolahan itu dianggap sebagai sekolahan terangker? Dan bagaimana sebenarnya kondisinya dan bagaimana sejarahnya? Kita akan coba mengetahui dan kita akan coba membahas lebih lanjut tentang misteri sekolah terangker ini setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan lanjutkan cerita yang membahas tentang sekolah terangker. Kenapa sekolah itu dilabeli dengan istilah sekolah terangker? Ada beberapa sebab-sebab yang sekolah itu dilabeli dengan sekolah terangker. Yang pertama adalah kondisinya. Kalau para sobat dan para pemirsa ini memiliki dan mempunyai pengetahuan intuisi yang baik, maka Anda akan dapat melihat bahwasannya sekolah tersebut menjadi sarang syaitan. Jadi banyak dari korin-korin manusia yang sudah meninggal dunia ini berkumpul di sana. Yang kalau istilah orang Indonesia, setan-setan itu namanya kuntilanak, genderuwo, bahkan sosok-sosok yang lainnya yang kadang-kadang ini bentuknya aneh-aneh. Kemudian juga di sekolah tersebut ini terdapat kerajaan jin. Ada di beberapa sudut dari sekolah itu. Ini menjadi sebuah kerajaan dari bangsa jin. Ya, sudah barang tentu ini adalah jin-jin yang memang terkadang menurut pengetahuan intuisi kami ini mengganggu siswa-siswi yang belajar di sekolah tersebut. Yang kedua, kalau kita melihat kepada sejarah dari sekolah tersebut dahulunya, ini adalah sebuah bangunan yang pada awalnya dijadikan sebagai tempat sementara untuk rumah sakit. Jadi ada beberapa
rumah sakit yang dahulu di daerah Jakarta ini belum selesai pembangunannya. Nah, sekolah itu dijadikan sebagai tempat penampungan sementara orang-orang yang sakit. Bahkan tempat aulanya itu yang berada di lantai atas ini dahulunya merupakan kamar jenazah. Sangat menyeramkan dan memang sangat mencekam. Kalau Anda tidak memiliki pengetahuan intuisi, Anda tidak memiliki batin yang peka, ya maka Anda akan melihat ya sekolah itu hanya terdiri dari bangunan yang bagus, yang indah, yang baik, halaman, kemudian beberapa pohon-pohon dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda memiliki pengetahuan intuisi, maka akan tergambar dengan jelas. Anda seakan-akan menonton film kilas balik tentang bagaimana sejarah dari sekolahan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang lebih tragisnya ini, sering sekali di sekolah itu terdapat siswa-siswi yang kesurupan, yang kerasukan. Tiba-tiba di tengah pelajaran, di kegiatan KMB, kegiatan belajar mengajar, ini ada 2-3 orang siswi yang teriak histeris, kesurupan, pingsan. Bahkan pernah terjadi kesurupan massal yang pada akhirnya sekolah itu diliburkan selama beberapa hari untuk memberikan ketenangan kepada siswa-siswi yang lainnya. Apalagi ditambah pada tahun 2000-an ini seorang siswinya mati, loncat dari lantai 3. Yang menurut sebuah cerita, siswi ini dituduh mencuri uang oleh teman sekelasnya, bahkan oleh wali kelasnya, sehingga dia mendapatkan tekanan batin, sehingga dia mendapatkan kondisi yang depresi. Padahal siswi ini tidaklah mencuri uang sebesar 50.000 yang dituduhkan oleh teman-teman sekelasnya. Nah, dikarenakan kemungkinan besar beliau ini depresi, kemudian tertekan, ditambah lagi dengan pengaruh-pengaruh syaitan dari kalangan bangsa jin yang ada di sekolah itu, pada akhirnya siswi ini akhirnya melompat dari lantai 3. Kemudian mengalami patah tulang di lehernya dan darah keluar dari hidung, dari mulut, bahkan dari telinganya. Mati dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, sejak ada kematian siswi di sekolah tersebut, yang kemudian kejadian ini pernah diliput, pernah tayang di sebuah tabloid tentang kematian siswi yang lompat dari lantai atas, mati mengenaskan. Nah, sejak kematian siswi ini banyak terjadi hal-hal aneh. Ada yang melihat tentang siswi tersebut dalam keadaan berlumuran darah, yang kita tahu itu adalah korin orang yang sudah meninggal tersebut ya. Kemudian terjadi lagi kesurupan, kerasukan yang mengatasnamakan siswi yang meninggal tersebut dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai detik ini pun korin dari siswi yang sudah meninggal tersebut ini berada di sana, yang terkadang juga ikut mengganggu siswa-siswi yang sedang belajar dalam ruangan kelas. Nah, ada beberapa saran yang mungkin bisa kami berikan solusi untuk siswa-siswi yang bersekolah di sekolah yang dianggap terangker ini. Yang pertama adalah bagaimana melatih sugestinya agar memiliki hati yang kuat, mental yang kuat. Jangan berpikiran ketakutan, jangan berpikir lemah. Nah, untuk menguatkan sugesti mental siswa-siswinya ini perlu diadakan, yang pertama adalah diperkuat dengan bagaimana bagi siswa-siswi yang beragama Islam ini rutin berinteraksi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi yang beragama non-Islam bisa juga menguatkan batin hatinya ini dengan Alkitab ya. Yang kedua, untuk menguatkan batin dan memberikan sugesti yang baik-baik ini bisa dilakukan dengan metode hipnosis.
di alam bawah sadarnya diberikan satu kemampuan, satu perubahan sikap agar kuat dalam menghadapi gangguan-gangguan yang bersifat non medis. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini, meskipun sekolah itu dianggap terangker, kita mampu berada di sana dalam kondisi yang tidak dapat diganggu oleh korin-korin manusia yang sudah meninggal atau jin-jin yang berada di sana. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.